Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihan Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat kemuliaan bagi namamu Bapa. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang minggu ini, bahkan sampai pada saat ini. Kami semua masih dalam penyertaan Tuhan, kami semua masih dalam lindungan Tuhan, kami semua masih dalam pengawasannya Tuhan. Bapa, pada saat ini Bapa, kami sangat bersyukur kalau Tuhan telah menuntun kami, telah membimbing kami dan telah membawa kami nyampe ke tempat ini untuk mendengarkan sabda daripada firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami bahas, yang akan kami renungkan pada saat ini memberikan manfaat dalam kehidupan kami, bahkan bertumbuh dan berbuah, sehingga hidup kami mencerminkan kasih Kristus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas kembali tentang iman yang menghasilkan buah. Ketika kita berbicara tentang iman menghasilkan buah, artinya ada sesuatu yang harus kita tanam, atau ada sesuatu yang harus kita ambil, kita tanam, kita rawat, kita jaga sehingga dia bertumbuh dan pada akhirnya dia menghasilkan buah. Tetapi pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan, itu di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Matius 7 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, artinya kalau kita adalah orang percaya, orang akan mengenal kita. Apa buahnya? Dari sikap kita, dari tingkah laku kita, dari perkataan kita, bahkan dari mimik wajah kita pun, bahkan dari gaya kita, karakter kita. Itulah buah. Kenapa? Karena di dalam Tuhan sangat banyak sekali Tuhan mengatakan bahwa orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang sabar. Yaitu ada di dalam buah-buah roh. Di dalam buah-buah roh itu sangat banyak. Ada kesabaran, kemurahan, bahkan baik hati. Semuanya ada tercantum di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa orang akan mengenal kita, akan tahu kalau kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan itu dari sikap kita, dari perkataan kita. Oleh karena itu, kalau kita beriman kepada Tuhan, iman kita itu harus menghasilkan buah. Buahnya adalah karakter yang baik, karakter yang selalu menunjukkan bahwa kasih Kristus ada dalam diri kita. Kenapa? Karena di dalam Matius pasal 7 ayat 20 pun firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Matius 7 ayat 20 di sini katakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat yang ke-1, kamu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lihat di sini Tuhan menegaskan kembali kepada kita bahwa kita boleh saja kita bilang kita beriman, kita boleh saja kita bilang kita percaya, tetapi kalau sifat kita, tingkah laku kita tidak menghasilkan buah, tidak menunjukkan sikap Kristus dalam diri kita, itu sama seperti ayat 21 yang selalu bilang Tuhan, Tuhan, atau kita selalu berdoa, kita selalu baca kita, tetapi kita tidak mengimaninya, tetapi itu tidak hidup dalam kita. Itu sama dengan yang dunia katakan bahwa tong kosong dari dunia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, marilah kita mencerminkan buah Kristus yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena Tuhan bilang di sini bahwa dari mana kita menghasilkan buah itu? Yaitu kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Yang kita baca itulah yang kita aminkan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah iya dan amin. Dan ketika kita tahu dan ketika kita mengatakan kita beriman kepada Tuhan, kita harus tanamkan itu, kita harus pupuk dan kita harus rawat kepercayaan kita itu, iman kita itu, sehingga suatu hari dan bahkan hari demi hari akan selalu menghasilkan buah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang dia tidak ada musimnya, dia selalu menghasilkan buah. Kenapa? Karena dia merambatkan akar-akarnya, bahkan dia selalu subur. Walaupun badai, gelombang menerpa, dia akan tetap kuat. Kenapa? Karena dia merambatkan akarnya. Demikian juga halnya hidup kita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menambatkan iman kita, menancapkan iman kita kepada Kristus, sehingga mau badai apapun yang kita lewati, mau badai apapun yang kita hadapi, kita akan selalu bilang bahwa Tuhan itu baik. Walaupun kita dalam kekurangan, walaupun kita tidak ada makanan, tidak ada pakaian, tidak ada uang, kita akan selalu bilang bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang kaya raya. Kenapa? Karena memang Tuhan itu kaya.
Tuhan itu memang Tuhan yang sangat luar biasa. Dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Bahkan segala sesuatu telah Tuhan siapkan dan telah Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga apa? Sehingga kita hanya bisa mengatakan bahwa Yesus itu sangat baik dan Yesus adalah penyedia dalam hidupku. Itu tidak boleh hanya kita katakan sekali, tetapi itu berulang-ulang sehingga itu menjadi kebiasaan kita. Sehingga itu bertumbuh dan berbuah di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dan Rasul Paulus juga mengatakan bahwa ketika orang percaya kepada Yesus dan dia dibaptis, artinya dibaptis dia bertobat, dan ketika dia bertobat dia harus bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus, akan terus berbuah. Dan buahnya itulah buah yang meyakinkan, buah-buah roh. Buah-buah roh itu adalah Roh Kudus. Di sana juga ada kasih, di sana juga ada sukacita, di sana juga ada kedamaian, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Paulus bilang, ketika kita terima dan percaya kepada Tuhan bahwa kita harus dibaptis. Ketika kita telah dibaptis, kita harus bertobat. Dan ketika kita bertobat, kita akan bertumbuh. Kenapa? Karena kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sedangkan apa yang seperti judul kita tadi adalah bahwa bertumbuh dan berbuah dalam iman adalah, sedangkan iman, apa itu iman? Iman adalah, kita bisa lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, artinya segala sesuatu yang kita percayai, yang kita yakini, yang kita harapkan dari Tuhan harus kita dasarkan dengan iman. Iman kita itu bukan hanya kita katakan, tetapi harus kita imani dan kita percayai bahwa Tuhan telah menyediakannya bagi kita. Kenapa? Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita bisa lihat itu di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-6. Bahkan di dalam Roma 10 ayat 17 juga dikatakan demikian bahwa jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara, tujuan utama kita untuk mendengarkan firman Tuhan adalah supaya iman kita semakin bertumbuh. Kita datang ke gereja, pujian penyembahan, menyembah Tuhan, berdoa, itu juga secara langsung membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sedangkan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, Paulus juga mengingatkan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Adalah yang pertama, bagaimana supaya iman itu bisa menghasilkan buah. Yang pertama adalah, agar orang Kristen sejati menghasilkan buah, dia harus tinggal di dalam Kristus. Sebab terpisah dari Kristus tidak dapat menghasilkan buah rohani yang asli. Yang pertama yang harus kita miliki supaya kita bisa berbuah dari iman itu adalah kita harus tinggal atau lengket di dalam Kristus. Itu artinya tinggal di dalam Kristus setiap hari, tidak melalui doa, tidak melalui pelayanan, tidak melalui baca Alkitab atau Injil, dan menjadi pelaku firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 22 berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, Tuhan bilang bahwa itulah tadi yang saya katakan bahwa bukan orang yang berseru kepada Tuhan akan selamatkan, tetapi Tuhan bilang orang yang melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, orang yang melakukan firman Tuhan itulah yang akan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Itulah yang akan iman yang akan menghasilkan buah. Itu kita di mana? Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, mungkin kita sudah sangat banyak mendengar tentang Tuhan, tetapi kita tidak mengalaminya. Kenapa? Karena kita tidak beriman kepada Tuhan, atau karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini saya ingin mengajak kita semua, marilah kita menjadi pelaku
firman Tuhan, sehingga firman itu bisa dilihat orang di dalam diri kita, dan kita menjadi berkat, dan berkat itulah yang akan berlipat kali ganda, dan itulah yang akan kembalikan kepada kita. Kenapa? Karena Yesus selalu bilang bahwa orang melakukan kebaikan dan orang yang melakukan kehendak Tuhan akan mendapatkan upah. Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya harus kita perhatikan adalah kita tahu bahwa buah-buah roh itu ada di dalam Galatia pasal yang ke-22 sampai 23. Di sana dikatakan bahwa tidak dapat dipaksakan kepada kita dari luar, tetapi ini adalah dari dalam kehidupan kita, Kristus dalam kita. Dan itu bisa kita lihat bahwa ketika kita hidup dan lengket dalam Tuhan, maka buah-buah roh itu akan keluar. Tetapi juga kita bisa lihat lagi di dalam Yohanes 5 ayat yang pertama sampai 15. Tetapi kita tidak perlu baca, Bapak Ibu bisa baca di sana, itu mengenai pokok anggur. Kenapa? Karena Yesus bilang bahwa dialah pokok anggur yang benar, dan setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong dan dibakar. Itu artinya kalau kita hanya bilang kita orang Kristen, tetapi kita tidak sungguh-sungguh bertuhan, kitalah ranting-ranting yang akan dipotong dan akan dibakar itu. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen yang percaya dan bertumbuh dalam Tuhan, maka kitalah ranting-ranting yang akan menghasilkan buah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita kembali, marilah kita hidup di dalam Tuhan dengan iman kita, dengan kepercayaan kita yang telah kita dengar, yang telah kita pahami, yang selalu diajarkan kepada kita. Oleh karena itu, mari bentuklah buah-buah itu dalam diri kita. Kenapa kita harus mempraktekkan buah roh itu? Kenapa? Karena kalau tidak kita praktekkan, bahwa kita tidak tahu bahwa kita akan menghasilkan buah. Oleh karena itu, mari kita mulai pada saat ini, kita serahkan hati kita serahkan pikiran kita serahkan segala hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, yang ingin kita bahas adalah buah roh menjadi bukti dalam kehidupan kita. Tabiat kita akan diubahkan untuk memantulkan tabiat Kristus melalui apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, dan Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk hidup penuh dengan kemenangan dan untuk mengembangkan semua kebajikan yang menjadi tabiat dari mereka, yaitu Yesus yang ada di dalam kita. Kita adalah anak-anak Allah, yang artinya kita akan diubahkan dengan hidup yang penuh dengan Roh Kudus, diubahkan dalam sikap, tingkah laku, tutur kata, perbuatan kita sehari-hari, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian kita. Itulah yang akan Tuhan ubahkan. Kalau kita bilang kita tidak sanggup, Tuhan bilang tadi, Dia akan menyanggupkan kita. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat anugerah dan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami harus tumbuh dalam iman, dan supaya iman itu menghasilkan buah. Berikanlah kekuatan, kemampuan, dan kebijaksanaan kepada kami Bapa, dan buatlah hati dan pikiran kami, tubuh dan jiwa roh kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin ada sidang jemaat-Mu dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Mungkin mereka dalam kekurangan, Tuhan memberikan kelimpahan. Mungkin mereka dalam masalah, Tuhanlah jalan keluar bagi masalah mereka Bapa. Oleh karena itu Tuhan, dengan sepenuh hati kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat kedamaian, ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita Allah, biarlah berkat yang berkelimpahan akan selalu mengalir dalam kehidupan kita hari demi hari. Bahkan Tuhan yang akan menjaga keluar masuk kita mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.